Oke, baik. Dan kita mulai rekaman kita. Selamat malam saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang sudah hadir. Um, Mungkin ada teman-teman saudara-saudara yang masih uh, entah itu dalam perjalanan atau entah itu dalam uh, sedang ini ya, sedang akan bergabung bersama dengan kita. Kita akan masuk kembali dalam kelas eklesiologi kita. Kita sudah membahas berbagai hal mengenai gereja. Terakhir kita membahas tentang sistem dalam eklesia. Dan kita mendapatkan bahwa yang Alkitab gambarkan adalah sistem kongregasionalism, di mana jemaat adalah pemegang otoritas manusia tertinggi. Nah, ini bertentangan dengan konsep episkopalian. Episkopalian itu mirip dengan monarki, ya, di mana ada raja, gitu. Dalam suatu kerajaan ada raja sebagai kekuasaan tertinggi. Kemudian di bawah raja ada gubernur-gubernur. Kemudian di bawah gubernur-gubernur mungkin ada, ya, apalagi terserah lah. Kalau di Indonesia ya mungkin di bawah gubernur apa? Di bawah gubernur apa ya di Indonesia? Wali kota dan bupati ya mungkin. Ya, kayaknya wali kota dan bupati itu. Kalau tidak salah, benar. Dan di bawahnya mungkin ada lagi. Dan demikian juga dengan gereja. Dan mungkin ada pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi itu ya biasanya disebut archbishop, karena kata episkopalian berasal dari kata episkopos yang diterjemahkan bishop atau uskup. Jadi paling tingginya adalah uskup agung. Nah, cuman kalau dalam Katolik uskup agung yang paling tinggi disebut paus gitu. Ya, tapi masing-masing mungkin ada nama-namanya yang spesial, tapi ini sistem episkopalian. Tapi kita tidak mendapatkan sistem ini sama sekali dalam Alkitab, ya. Kemudian ada sistem presbiterian. Ini juga mengambil suatu istilah yang sebenarnya alkitabiah. Jadi istilah episkopos ada dalam Alkitab, cuman mereka salah gunakan. Istilah presbiterian, presbyteros juga ada dalam Alkitab, ya, cuman mereka salah gunakan juga. Karena istilah episkopos dan presbyteros sebenarnya sama, sudah kita bahas di sini. Sama dengan istilah gembala semestinya. Sedangkan di dalam sistem presbyterian, presbyteros itu akhirnya menjadi suatu kelompok spesial yang kadang-kadang disebut majelis di Indonesia, atau kalau di gereja-gereja berbahasa Inggris disebut suatu sesi atau suatu konsistori, atau kadang-kadang mereka memakai istilah kelompok penatua saja. Tapi kelompok penatua ini bukan gembala, tidak harus gembala, gitu ya. Dalam sistem presbyterian, jadi ada gembala itu yang mengajar. Nah, biasanya gereja presbyterian kadang-kadang gembala dimasukkan juga ke penatua, jadi mereka bagi, ada penatua yang mengajar disebut gembala, dan ada penatua yang tidak mengajar, gitu. Penatua yang tidak mengajar ini yang mengurus gereja, kata mereka. Mengurus gereja. Jadi seperti majelis gitu. Dan walaupun istilah presbyteros itu memang alkitabiah, tetapi mereka memakainya secara tidak alkitabiah juga. Jadi ini semacam oligarki. Kalau episkopalian itu mirip monarki ke dalam pemerintahan. Presbyterian mirip dengan oligarki, dan kongregasionalism mirip dengan demokrasi sebenarnya, ya, mirip dengan demokrasi, di mana pemegang otoritas tertinggi adalah adalah jemaat gitu, dan tidak menghilangkan adanya pemimpin. Jadi pemimpin tetap ada, seperti gembala tetap ada. Ada pejabat-pejabat yang diangkat seperti diaken dan lain sebagainya. Ya, tetapi otoritas manusia tertinggi ada pada jemaat. Dan tentu di atas jemaat adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat, kepala dari tubuh. Jadi seberapa sehat jemaat itu tergantung seberapa jemaatnya secara keseluruhan mengikuti Tuhan Yesus, begitu. Oke, itu sudah kita bahas, dan kita akan masuk ke lainnya lagi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bahan hari ini, ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, Engkau yang kiranya menolong kami dengan Roh Kudus yang
adalah roh kebenaran dan roh hikmat. Kiranya ialah yang menyertai akal budi dan pikiran kami sehingga kami semakin paham akan semua yang Engkau ingin kami ketahui. Terima kasih Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Nah, sesudah kita membahas sistem pemerintahan, saya akan membahas sistem pendanaan sekarang. Oke, dan di diktat versi sebelumnya saya tulis sistem penggajian dan kita akan membahas sistem penggajian memang, tapi saya perluas sedikit. Kita bukan hanya bicara mengenai sistem penggajian, tapi kita bicara mengenai sistem pendanaan suatu gereja, gitu ya. Jadi gereja itu harus didanai dengan cara apa, begitu. Dan nomor satu kita lihat di sini dengan menggunakan persembahan dan persepuluhan dari anggota jemaatnya. Ini adalah utamanya, ya, sumber dana utama, begitu. Nah, mungkin kita berpikir ada orang yang berkata hari ini, oh ya, benarlah itu sangat masuk akal atau sangat natural. Emangnya bisa apa lagi? Ya, ada banyak ya. Jadi opsi-opsi lain, opsi-opsi pendanaan lain ada di masa-masa tertentu di mana gereja itu dibiayai atau didanai melalui pajak warga negara. Nah, ini melalui pajak warga negara. Jadi ini biasanya sistem yang begini adalah sistem di mana gereja dan negara bergabung menjadi satu. Jadi dalam sistem ini ya, sistem kita bilang ini ya, sacral society, ya, di mana semua negara itu, keseluruhan negara itu digabungkan dengan gerejanya. Jadi misalnya Katolik pada masa jaya-jayanya, di masa-masa abad-abad pertengahan dan lain sebagainya. Jadi sistem pajak, jadi negara dipajaki. Dan bukan hanya di masa Katolik, ya, pernah di Inggris juga demikian. Jadi waktu gereja Inggris Anglikan, ya, mereka keluar dari gereja Katolik, dan itu dipelopori oleh Henry ke-8. Dan itu sejarahnya sangat menarik. Saya sudah pernah ceritakan dalam berbagai kesempatan dan di berbagai kelas. Henry ke-8, ya, dia sebenarnya ini sebenarnya catatan buruk untuk gereja Inggris, ya, karena di gereja Inggris dimulai oleh Henry ke-8 itu dengan motivasi yang kurang sehat, yaitu karena dia ingin menceraikan istrinya dan menikah lagi, gitu. Jadi dia punya istri namanya Catherine, seorang Katolik tentunya istrinya, dan Catherine ini melahirkan seorang anak perempuan bagi dia. Dan Henry ke-8 ya berkata bahwa saya mau punya seorang putra, saya tidak mau anak perempuan saja, saya mau seorang putra. Jadi dia memakai alasan bahwa Catherine tidak bisa melahirkan seorang putra baginya untuk menceraikan dia, dan dia mengincar seorang perempuan namanya Anne Boleyn, Anne dari Boleyn, ya. Dan Anne Boleyn ini adalah seorang simpatisan Luther, simpatisan Protestan, gitu. Dan ya sebenarnya bukan hanya karena dia mau seorang putra, karena Henry ke-8 ini memang punya sejarah dia sangat-sangat playboy, ya. Jadi dia punya 6 istri ujung-ujungnya, bukan sekaligus, ya. Jadi bukan poligami paralel, dia poligami serial, kita bilang. Karena dia ceraikan, ya. Tapi Alkitab bilang diceraikan manusia, tapi tidak diceraikan oleh Tuhan sebenarnya. Jadi demikian dia menceraikan Catherine. Ya, sebenarnya di luar dari 6 istrinya, dia punya banyak sekali ini apa istilahnya kumpul kebonnya dia lah, gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia menikah dengan Anne Boleyn, dan karena tidak diizinkan untuk cerai oleh gereja Katolik, akhirnya dia mendirikan gereja Inggris tersendiri, Anglikan. Tapi Anglikan memakai sistem yang sama, sistem episkopalian yang tadi kita bahas, dan akhirnya menerapkan prinsip yang sama di mana memajaki. Jadi ada pajak terhadap rakyat yang khusus untuk
mendukung gereja dan terutama untuk membiayai pendeta-pendetanya begitu ya, atau yang mereka sebut clergy waktu itu ya. Jadi clergy tax. Dan ini juga berlaku di Amerika waktu Inggris membuka koloni, ya Amerika kan akhirnya menjadi koloni Inggris. Mereka juga memajaki. Jadi ada pajak khusus, ada banyak jenis pajak. Jadi ada pajak misalnya pajak penjualan, ada pajak pendapatan, kemudian ada pajak gereja istilahnya. Pajak gereja, nah pajak gereja ini akan dipakai untuk membiayai pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan di gereja Inggris yang ada di Amerika, yang disebut gereja Episkopalian. Gitu ya. Dan ya, kaum Baptis termasuk kaum yang sangat menentang ini. Kalau Anda membaca buku sejarah Baptis, jadi kaum Baptis karena tidak berada di dalam gereja Inggris tentunya merasa bahwa ngapain kita membayar pajak untuk mendukung bukan gereja kita begitu. Jadi bukan hamba Tuhan kita, bukan dan mengajarkan doktrin yang tidak sesuai dengan yang tidak kita percaya begitu. Jadi banyak orang Baptis yang tidak mau membayar pajak itu. Ya mungkin sebagian ya tidak mau membayar, tapi sebagian juga tidak mau membayar dengan resiko, resiko kadang-kadang resiko didenda segala macam yang lebih besar lagi begitu daripada pajak yang harus dibayar. Tapi mereka rela untuk mengambil resiko itu. Jadi kadang-kadang kalau saya membaca sejarah Baptis itu saya harus salut ya. Artinya saya berpikir kalau kita hari ini kaum Baptis hari ini tahun 2020 tahun 2021 ya diperhadapkan kepada tekanan-tekanan yang serupa, berapa persen kaum Baptis jemaat atau penginjil-penginjil gembala-gembala yang akan ini ya akan tegak berdiri gitu. Mungkin sebagian akan bilang ya udahlah bayar aja lah. Toh diharuskan ya, toh itu adalah ya terpaksa ya, walaupun kita nggak setuju tapi terpaksa ya kita bayar aja pajaknya dan sebagainya. Ya dan pada masa itu memang pajaknya itu dipecah-pecah ya. Jadi bukan pajaknya tidak sekaligus dalam satu paket gitu. Jadi mereka pecah-pecah, ada kamu bayar pajak ini, kemudian kamu bayar pajak ini. Dan kaum Baptis membayar semua pajak yang lain begitu. Mereka bayar pajak yang katakanlah pajak penjualan atau pajak pendapatan, mereka bayar itu semua. Tapi untuk pajak gereja mereka tidak bayar gitu. Mereka tidak mau bayar, ya sebagian mereka tidak mau bayar. Sebagian mungkin bayar karena merasa terpaksa. Sebagian tidak mau bayar dan ada yang dipenjara, ada yang didenda, disita dan sebagainya dengan sebenarnya lebih mahal dari pajaknya bahkan ya, denda dan penyitaan itu. Tapi mereka berkata bahwa itu demi hati nurani ya, mereka tetap tidak mau bayar itu. Oke, jadi ini adalah suatu sistem ya, sistem yang tentu ditolak oleh leluhur Baptis kita dan yang tidak ada dalam Alkitab. Memang tidak ada dalam Alkitab bahwa gereja dan negara itu disatukan ya, lalu kita memajaki negara untuk membiayai gereja, itu tidak ada dalam Alkitab gitu. Dan ya ada opsi-opsi lain lagi pendanaan yang terjadi dalam sejarah. Antara lain misalnya bisnis rohani. Bisnis rohani ya. Bisnis rohani, bisnis rohani maksudnya menjual kerohanian gitu, menjual kerohanian. Ya, macam-macam. Ya, misalnya di sistem Katolik dulu menjual yang kita sebut indulgences atau bahasa awamnya surat penghapusan dosa ya. Surat hapus dosa. Dan kalau kita masih ingat, inilah yang waktu itu memicu Martin Luther protes 95 tesis dalil di pintu gereja di Wittenberg di sana. Jadi ini adalah indulgence ini menjadi doktrin yang kacau balau ya, terutama karena kenapa bisa ada doktrin indulgence? Nah, kita harus tarik dulu. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran sejarah yang sangat tegas. Kesalahan cenderung akan makin besar, makin besar, makin besar. Jadi kalau hari ini
Karena dari sepanjang semester ini kita bicara mengenai banyak hal. Ada tentang baptisan, tentang perjamuan Tuhan, tentang masalah majelis atau diaken, tentang masalah peran wanita dan laki-laki, tentang masalah gereja universal atau gereja lokal. Jadi ada banyak sekali hal yang sudah kita bicarakan. Dan mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa ini bukan kesalahan besar ya, katakanlah saya atau gereja saya atau institusi apa begitu kan. Oke sih, kita mungkin kurang tepat dalam satu dua hal, tapi itu no big deal ya, no big deal. Mungkin mereka bilang itu nggak terlalu parah dan lain sebagainya. Tapi hati-hati saudara kasih Tuhan, kesalahan kecil itu merembetnya luar biasa, terutama kalau dengan berjalannya waktu, kita bilang. Dengan berjalan waktu itu merembet dengan sangat luar biasa sekali. Baptisan sangat jelas ya, menimbulkan baptis bayi menimbulkan liberalisme. Liberalisme efeknya apa? Liberalisme telah merusak jutaan jiwa. Jutaan jiwa manusia dirusak oleh liberalisme ya, sehingga menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Dan doktrin Katolik menjual surat penghapus dosa ini dimulai karena kesalahan tafsir di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Dan kita membahas itu dalam konteks disiplin jemaat, kalau kita masih ingat waktu itu. Nah, dan ditafsirkan oleh gereja Katolik bahwa itu berarti imam-imam Katolik memiliki kuasa untuk menghapus dosa di dunia ini. Ya, mewakili Tuhan menghapus dosa di dunia ini. Dan tentu dikepalai oleh Paus, jadi berarti Paus punya kuasa untuk menghapus dosa. Gitu. Sehingga kalau akhirnya mereka ada salah satu sakramen mereka adalah sakramen pengakuan dosa, di mana kalau seseorang Katolik berdosa, mereka harus mengaku dosa itu ke hadapan imam, gitu, dalam kotak pengakuan dosa, gitu. Dan biasanya orang yang mengaku dosa akan disuruh untuk melakukan suatu aksi penebusan. Ya, kadang-kadang mereka disuruh mereka disuruh melakukan banyak hal. Kadang-kadang disuruh puasa, kadang-kadang disuruh bikin perjalanan ziarah, kadang-kadang mereka disuruh menyumbang untuk pembangunan gereja dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang seringkali disuruh oleh imam-imam itu untuk orang-orang yang mengaku dosa ini. Nah, lama-kelamaan ya makin cenderung ke ya udahlah saya sumbang aja gitu. Saya sumbang aja daripada misalnya saya harus misalnya puasa sekian lama atau tinggal di biara sekian lama gitu. Kadang-kadang disuruh begitu. Oh, kamu berdosa gini ya, kamu pindah dari rumah kamu masuk biara 1 bulan misalnya. Nah, tetapi untuk kalangan bangsawan, mereka kadang-kadang malas melakukan itu, sehingga mereka mulai tawar-menawar dengan imam-imam itu, dan mereka berkata, bagaimana kalau kami sumbang aja deh. Ini cara penebusan dosanya kita sumbang aja lah. Nah, akhirnya disetujui, nah, karena ya mereka perlu duit juga begitu ya. Mereka perlu duit. Jadi akhirnya cenderung ke arah ya udah kita sumbang, dalam tanda kutip sumbang, tapi sebenarnya ya ujung-ujungnya lama-kelamaan membeli begitu, membeli pengampunan itu ya. Nah, akhirnya ini dikombinasikan dengan doktrin purgatori atau api penyucian. Jadi doktrin api penyucian akhirnya berkembang, di mana kalau misalnya seorang Katolik mati dalam kondisi semua dosanya sudah pernah diakui di hadapan imam, maka dia langsung masuk surga. Tapi kalau dia mati dalam posisi masih ada dosanya yang belum diakui di hadapan imam, maka dia, kalau dia seorang Katolik, dia nggak masuk neraka, dia masuk api penyucian katanya. Masuk api penyucian. Nah, wow, jadi berapa banyak orang Katolik yang bisa mati dengan semua dosanya sudah diakui ke imam? Sangat sedikit ya, karena ya tiap hari kan kita berdosa begitu. Ya, mana ada orang yang habis ngaku dosa langsung mati gitu kan? Itu sangat sedikit gitu. Sehingga kebanyakan orang ditenggarai masuk api penyucian sebenarnya, dan akan ada di sana cukup lama. Dan akhirnya Paus dengan antek-anteknya menemukan ya suatu celah begitu, di mana mereka akhirnya membuat suatu doktrin bahwa kamu bisa membayar
pengampunan dosa untuk orang lain. Ya, jadi orang yang sudah masuk purgatori ini kan tidak bisa lagi menebus dosanya sendiri atau mengakuinya di hadapan imam dan membayarnya gitu. Tapi itu boleh diwakilkan oleh keluarganya. Nah, diwakilkan oleh keluarganya, keluarganya boleh melakukan suatu tindakan baik ya, dan biasanya itu dalam bentuk nyumbang lah, uang gitu. Jadi makanya membeli surat pengampunan dosa. Dan itu akan diterapkan, pengampunan dosa itu akan diterapkan kepada keluarganya yang di dalam api penyucian sehingga dia langsung masuk surga gitu. Nah, tetapi supaya keluarga ini terus membeli surat pengampunan dosa ini, akhirnya mereka bikin lagi suatu doktrin ya. Mereka bilang, memang kamu beli surat pengampunan dosa ini untuk keluarga kamu yang sudah meninggal. Tapi kalau misalnya Tuhan melihat bahwa ada jiwa di api penyucian yang nggak punya keluarga yang doain mereka, nggak punya keluarga yang membelikan surat pengampunan dosa sama mereka, dan sudah lama di dalam api penyucian, maka Tuhan bisa, katanya, Tuhan bisa mengalihkan surat pengampunan dosa yang kamu beli untuk keluarga kamu, dialihkan ke jiwa yang lebih membutuhkan, yang udah kelamaan di api penyucian gitu. Udah kelamaan di api penyucian, jadi dia membutuhkan surat pengampunan ini supaya dia bisa masuk surga. Jadi yang kamu tebus untuk keluarga kamu itu karena ada jiwa yang lebih membutuhkan, dialihkan Tuhan ke jiwa yang lebih membutuhkan itu, begitu. Makanya supaya pasti keluarga kamu dapat, ya udah nanti kapan-kapan bulan depan, tahun depan beli lagi satu kali untuk keluarga kamu. Siapa tahu yang awal itu dialihkan gitu kan, pinter ya bisnisnya. Jadi kita bilang eh ya ini ya bisnis rohani ya. Ya dan menghasilkan uang yang banyak sekali tapi juga sama sekali tidak alkitabiah dan kacau luar biasa. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita masuk ke sebenarnya yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau adalah eh, anak-anak Tuhan ya mendukung pelayanan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan ya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit karena kalau kita menyinggung masalah persepuluhan, sangat populer dan marak hari ini. Ada gereja-gereja tertentu dan tokoh-tokoh tertentu yang dengan lantang berseru bahwa hari ini orang Kristen tidak lagi boleh persepuluhan, tidak ada lagi persepuluhan di dalam gereja Kristen dan lain sebagainya ya. Tidak ada lagi katanya. Ya, itu adalah perjanjian lama dan lain sebagainya. Dan mereka bilang, oh tidak ada persepuluhan ya. Um, ya, sebelum saya bahas dari sisi Alkitabnya, pertama saya berikan catatan kaki sejarah dulu ya, terutama dari sejarah gereja Baptis, karena itu yang saya paling familiar. Dari sejarah gereja Baptis sendiri, gereja Baptis dari abad-abad sebelumnya uh, tidak ada masalah mereka menjalankan persepuluhan gitu. Jadi gerakan dalam tanda kutip anti persepuluhan ini terutama dalam hubungannya dengan gereja-gereja Baptis itu adalah sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru. Jadi gereja-gereja Baptis di sepanjang sejarah ya, terutama yang di Amerika itu tidak ada menentang persepuluhan gitu dalam sejarahnya gitu. Barulah baru-baru ini belakangan ini dengan munculnya pengajaran anti persepuluhan dan lain sebagainya. Artinya pada tahun katakanlah 1800-an, 1900-an awal bahkan 1900-an sampai ke akhir-akhir juga mayoritas gereja Baptis ya mengajarkan persepuluhan gitu. Nah, tetapi tentu kita bukan hanya bergantung kepada sejarah ya. Kita ingin melihat konsep alkitabiahnya. Oke, coba kita lihat dulu. Oke.
para penentang persepuluhan memakai beberapa argumen tentunya. Nomor satu, mereka berkata bahwa persepuluhan adalah hukum Taurat, sering mereka bilang, ya. Dan sudah ditiadakan dalam Perjanjian Baru, ya. Biasanya ini adalah argumen utama mereka bahwa persepuluhan adalah hukum Taurat dan sudah ditiadakan dalam Perjanjian Baru. Kemudian dari argumen pertama ini tentu ada banyak ya argumen lainnya, ya. Misalnya misalnya mereka bilang bahwa persepuluhan diberikan kepada suku Lewi, ya. Ya, sekarang tidak ada suku Lewi, ya. Ini semua adalah subpoint dari satu ini, ya. Kadang-kadang ada yang agak-agak ini juga agak-agak terlalu dicari-cari. Misalnya mereka bilang persepuluhan itu atas hasil tanah, ya, hasil tanah. Ya, mereka bilang di dalam Alkitab persepuluhan itu hasil tanah. Jadi hanya untuk ya masyarakat agraris dan lain sebagainya. Ya, ini semua contoh-contoh seperti itu. Dan nomor dua, ya, sering mereka berkata juga bahwa persepuluhan tidak ada dalam Perjanjian Baru. Ya, ini sering mereka katakan, ya. Dan yang ketiga, mereka bilang bahwa persepuluhan disalahgunakan, ya, oleh banyak hamba pendeta lah, ya, pendeta. Saya memakai istilah pendeta untuk mengacu ke hamba Tuhan yang nggak benar, gitu. Jadi karena dalam Alkitab nggak ada istilah pendeta, gitu ya. Tapi ya, di dunia kekristenan kan memakai istilah pendeta. Jadi ya mengacu ke mereka nggak masalah. Ya. Jadi ini beberapa poin, ya tentu bisa aja ada hal-hal lain lagi yang mereka munculkan, tapi utamanya ini atau variasi-variasinya seperti itu. Dan sebentar ya. Oke, tidak ada PB, ya. Tapi kita bilang kita lihat ya pengajaran Alkitab. Nomor satu, kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan teladan, ya, prinsip persepuluhan, ya, sejak jauh sebelum hukum Taurat. Sejak jauh sebelum hukum Taurat. Jadi orang pertama yang tercatat memberikan persepuluhan tentunya adalah Abraham. Ya, Abraham adalah yang pertama di Kejadian pasal 14, dan di situ dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi itu jauh sebelum hukum Taurat. Jauh sebelum hukum Taurat. Jadi dan ya ini adalah suatu hal yang tidak convenient bagi orang-orang yang menentang persepuluhan, karena Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi cocok untuk menjadi teladan kita. Gitu. Bahkan kita meneladani imannya Abraham. Kan? Kita meneladani imannya Abraham, dan mengapa tidak kita meneladani Abraham dalam memberikan persepuluhan juga, ya. Oke. Kemudian kadang-kadang mereka berargumen lagi bahwa Abraham cuma kasih persepuluhan satu kali, gitu. Kasih persepuluhan satu kali, ya. Tapi kita bilang Abraham memberikan persepuluhan dari semua. Kalau kita baca ayatnya, Abraham memberikan persepuluhan dari semua. Nah, mereka akan berargumen bahwa Abraham memberikan persepuluhan dari semua, maksudnya semua jarahan, katanya. Jadi jarahan berkaitan dengan dia menang perang dari ini, ya, Kedorlaomer, ketika dia menolong Lot dan Raja Sodom dan sebagainya. Jadi dapat banyak jarahan. Tapi kita harus ingat bahwa Alkitab mengatakan dia memberikan persepuluhan dari jarahan, memang ada ayatnya. Tapi juga ada ayat yang mengatakan bahwa dia memberikan persepuluhan dari semua.
semua yang dia miliki, gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa berkata bahwa dua-duanya benar. Kalau memang ada jarahan berarti menjadi milik dia, ya. Dan dia memberikan persembahan dari semua harta dia. Kalau dari semua harta dia berarti dari jarahan juga, gitu. Ya. Um, Kemudian kita melihat lagi bukan hanya Abraham. Ya, orang berikutnya yang tercatat adalah Yakub. Yakub, ya. Nah, Ishak tidak dicatat, tapi saya berasumsi bahwa Ishak juga memberikan persepuluhan, gitu ya. Mengapa? Karena Yakub bisa tahu mengenai masalah ini, gitu kan? Jadi tidak ada alasan, ya oke lah, Ishak ada atau nggak ada itu tidak terlalu penting. Ya. Kita bisa berasumsi dia ada, tapi yang jelas tercatat adalah Abraham dan Yakub. Nah, Yakub sangat jelas sekali di dalam Kejadian pasal 28 kalau saya nggak salah, ya. Kejadian pasal 28 di mana waktu dia lari dari Esau ke Padan Aram, dia berjanji sama Tuhan bahwa dia akan memberikan 1/10 dari semua yang ia peroleh. Jadi 1/10 dari semua yang dia peroleh. Gitu. Oke, jadi Alkitab mengajarkan teladan prinsip perpuluhan sejak jauh sebelum hukum Taurat. Kemudian kita bilang bahwa prinsip ini ya, diteruskan di abad-abad setelahnya. Prinsip ini diteruskan di abad-abad setelahnya. Jadi pada zaman Israel akhirnya menjadi hukum. Ya, memang akhirnya dimasukkan ke dalam hukum Taurat bahwa mereka memberikan persepuluhan dan lain sebagainya. Itu ada di Imamat, kemudian ada di Ulangan, kitab Ulangan. Ya. Prinsip ini diteruskan di abad-abad setelahnya. Ya. Dan poin nomor 3, kita berkata bahwa manifestasi atau apa ya, bukan manifestasi, mungkin saya lebih tepat kita bilang ya, apa ya, kita bilang ya detail pelaksanaan persepuluhan berbeda-beda dari zaman ke zaman, ya. Tetapi prinsipnya tetap. Jadi detailnya berbeda-beda. Misalnya persepuluhan diberikan kepada siapa? Ya, tentu antara Abraham dengan katakanlah orang Israel beda begitu. Orang Israel disuruh memberikan kepada orang Lewi, suku Lewi. Oke, ya, Abraham tentu tidak memberikan kepada Lewi. Lewi belum ada. Gitu ya. Yakub tidak memberikan kepada Lewi. Gitu. Jadi detail-detail pelaksanaannya berbeda. Artinya implementasinya berbeda. Itu kata yang saya cari ya. Implementasinya berbeda. Tapi prinsipnya tetap. Gitu ya, prinsipnya tetap ya. Jadi ya. Detail pelaksanaan atau implementasi persepuluhan berbeda-beda di zaman tapi prinsipnya tetap. Ya. Dan prinsipnya apa sih? Ya. Prinsipnya adalah ya, bahwa orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan, yang beriman dan mengasihi Tuhan, ya, di sepanjang zaman menyisihkan ya, minimal 10% dari yang dia miliki atau peroleh. Nah, apakah yang dia miliki atau yang dia peroleh? Ya kita bilang sama saja. Kalau misalnya seseorang belajar memberi persepuluhan dari dia kecil, ya, dari dia masa muda, maka ujung-ujungnya sebenarnya dia memberikan 1/10 dari semuanya, begitu. Karena ya dia mulai dari kecil dan ada banyak orang Kristen yang mulai belajar persepuluhan dari kecil. Ya saya pribadi bisa bersaksi saya juga belajar memberikan persepuluhan dari sejak saya kecil, gitu ya. Jadi sejak saya dapat ya uang saku ya yang sebenarnya dari orang tua begitu. Padahal orang tua kan sudah kasih persepuluhan juga sebenarnya. Jadi orang tua sudah kasih persepuluhan, lalu dia kasih saya uang saku begitu. Nah, tapi saya juga merasa karena ini saya menganggap seperti uang saya sendiri juga, gitu kan. Saya kasih persepuluhan lagi dari itu. Jadi karena saya mulai dari kecil, ya misalnya sampai sekarang,
ya bisa dikatakan juga bahwa ya kita memberikan 1/10 dari semuanya sebenarnya, dari semua yang kita miliki gitu. Jadi 10% dari yang kita miliki atau yang kita peroleh ya kepada Tuhan gitu ya, kepada Tuhan. Jadi ini adalah prinsipnya. Nah, implementasinya bisa berbeda-beda. Misalnya diberikan kepada siapa dan lain sebagainya, bentuknya apa ya. Itu bisa berbeda-beda sepanjang seiring dengan perbedaan zaman. Ya, misalnya Abraham kasih ke Melkisedek gitu. Yakub kasih persepuluhan. Nah, Yakub tidak dicatat dia kasih persepuluhan sama siapa begitu. Tidak dicatat. Ya, dan ada banyak apa pemikiran ya Yakub kasih persepuluhan kepada siapa. Dan kita tidak terlalu penting sih untuk membahas dia kasih ke siapa gitu ya. Ada beberapa kemungkinan bisa juga tidak dikasih ke siapa-siapa tapi diberikan pada Tuhan dalam bentuk korban-korban bakaran misalnya. Jadi misalnya dia punya 100 domba ya 10 ekor domba untuk korban bakaran untuk Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ada macam-macam cara. Tapi yang penting masuk ke zaman Israel diberikan kepada Lewi gitu, pada Lewi. Nah, Lewi sendiri kasih perpuluhan juga. Lewi kasih perpuluhan diberikan pada imam gitu. Jadi itu sistem di dalam Israel. Dan ya, poin nomor 4 kita bilang bahwa sistem persepuluhan Israel memang sudah berhenti hari ini. Sudah berhenti untuk gereja ya. Untuk berhenti ya atau tidak berlaku untuk jemaat lokal ya. Sistemnya untuk Israel gitu. Implementasi untuk Israel tidak berlaku untuk kita. Tetapi kita bilang ya prinsip persepuluhan tetap ada di zaman gereja ini. Ya, tetap ada di zaman gereja. Jadi ya makanya saya bilang sebenarnya serangan orang-orang yang menentang persepuluhan ini sebenarnya nggak kena karena mereka bilang oke, wah ini kan persepuluhan itu ini kan diberikan suku Lewi, kita hari ini nggak ada suku Lewi. Ya benar, memang benar sih gitu. Benar hari ini nggak ada, di gereja tidak ada suku Lewi gitu kan. Tapi mereka kehilangan poinnya. Poinnya adalah kita bukan meneruskan sistemnya Israel sebenarnya. Kita bukan meneruskan sistem Israel. Kita meneruskan prinsip. Meneruskan prinsip yang implementasinya bisa berbeda-beda di sepanjang zaman sebenarnya. Ya, jadi implementasi di zaman gereja lokal adalah diberikan pada siapa? Diberikan kepada jemaat begitu sekali lagi. Karena apa? Jemaat adalah tiang penopang dasar kebenaran. Gitu. Jemaat adalah tiang penopang dasar kebenaran. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan lewat jemaat. Dan memang Tuhan berkata bahwa jemaat adalah tubuhnya. Kan? Jemaat adalah tubuhnya. Jadi kita kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Gitu. Ya. Kemudian nomor 5 kita melihat tidak ada pembatalan ya prinsip persepuluhan di Perjanjian Baru. Tidak ada, kita tidak membaca itu. Gitu. Kita tidak membaca itu. Ya, coba kita lihat beberapa ayat misalnya. Oke, bahkan bukan hanya tidak ada, bahkan boleh dibilang dikuatkan, gitu ya, dikuatkan. Misalnya Matius 23 ayat 23. Dan di sini Tuhan Yesus sedang mengecam orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sepersepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kau bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Perhatikan apa kata Tuhan Yesus. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, jadi Tuhan tidak berkata bahwa, hey orang Farisi kamu nggak perlu lagi kasih persepuluhan. Gitu. Nggak. Nah mungkin ada orang berkata, itu kan Tuhan ngomong sama orang Farisi. Sedangkan kita hari ini bukan orang Farisi. Ya tentu ya
Kita bukan orang Farisi hari ini. Tetapi perhatikan bahwa ketika ada suatu sistem yang berhenti, Tuhan Yesus tidak ragu-ragu untuk mengatakan itu sudah berhenti. Misalnya tentang Sabat. Ya, sistem Sabat di dalam Perjanjian Lama itu memang benar-benar sudah berhenti di dalam Perjanjian Baru, dan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakannya. Dia tidak malu-malu, dia tidak takut-takut, ya berkata, oh karena kalian orang Yahudi jadi saya nggak usah ngomongin ini. Enggak. Tuhan Yesus jelas mengatakan ya, bahwa di dalam Injil Yohanes dikatakan dia meniadakan hukum Taurat lagi, meniadakan meniadakan Sabat, ya. Misalnya Yohanes 5 ayat 17 di sini, ya. Tetapi ia berkata pada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan Yesus berkata, saya bekerja. So itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat di sini, ya. Meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Kemudian mengenai hukum haram dan halal. Ya kan, Perjanjian Lama ada hukum haram dan halal, tapi Tuhan Yesus juga tidak malu-malu untuk langsung mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang masuk ke mulut yang menajiskan seseorang. Gitu. Karena semua yang masuk ke mulut itu masuk ke perut, keluar ke jamban, Tuhan bilang. Yang keluar dari hatilah yang menajiskan seseorang. Jadi Tuhan Yesus tidak malu-malu untuk mengatakan itu. Ya. Di Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus tidak malu-malu berkata kepada wanita Samaria, kamu menyembah di gunung, orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Nah, dalam Perjanjian Lama itu hal yang penting. Tidak boleh menyembah di tempat lain selain Yerusalem. Itu ada hukumnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, sekarang sudah datang waktunya, ya akan datang dan sudah tiba waktunya, tidak lagi menyembah di gunung ini atau di Yerusalem, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Gitu. Jadi intinya begini, kalau memang ada perubahan sistem atau perubahan prinsip, Tuhan Yesus tidak ragu-ragu untuk mengatakannya begitu. Tetapi kita membaca di Matius 23 ketika menyinggung perpuluhan, Tuhan Yesus tidak seolah-olah berkata bahwa perpuluhan itu hanya simbolik kok, misalnya begitu kan. Perpuluhan itu hanya simbolik, ya jadi sudah boleh berhenti dan ya seringkali kan seperti itu. Kalau ada sesuatu yang simbolik, Tuhan Yesus akan katakan begitu. Ya. Bait suci adalah simbolik, itu jelas Tuhan Yesus katakan ketika dia berkata, rubuhkanlah bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yang dimaksud adalah tubuh dia. Berarti bait suci itu adalah simbol akan diri dia. Gitu. Jadi ketika sesuatu itu simbolik dan akan berakhir, Tuhan Yesus tidak ragu-ragu untuk mengindikasikannya, mengatakannya. Tapi ketika bicara mengenai perpuluhan, Tuhan kita tidak mengindikasikan bahwa itu sesuatu yang simbolik. Memang perpuluhan tidak sepenting yang Tuhan Yesus katakan di Matius 23, misalnya melakukan kebenaran, melakukan keadilan, melakukan kebaikan, itu ya lebih penting. Ya percuma, jangan juga persepuluhan dijadikan semacam sogok Tuhan, ya seperti tadi beli surat penghapus dosa begitu, ya. Pikir wah saya boleh begini nanti tinggal kasih persepuluhan, ya itu juga error. Ya seperti itu juga kacau. Dan perpuluhan jelas tidak sepenting keselamatan, tidak sepenting ya katakanlah misalnya bertumbuh dalam Tuhan atau hal-hal lain lagi yang lebih penting. Tapi bukan berarti persepuluhan itu diindikasikan Tuhan berkata bahwa itu akan hilang begitu. Oke, jadi ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai Perjanjian Baru, bahkan di dalam Ibrani pasal 7 sekalipun, ya. Nah, Ibrani pasal 7 di sini sangat menarik sekali, ada satu istilah yang sangat menarik karena di sini sebenarnya penulis Ibrani sedang membandingkan bahwa Melkisedek atau Yesus Kristus sebenarnya, Yesus Kristus itu jauh lebih hebat dari semua yang lain. Lebih hebat dari Harun, lebih hebat dari Lewi, ya. Dan perhatikan di ayat yang ke-8, ya. Dikatakan and here, saya sengaja ambil bahasa King James-nya karena lebih kelihatan di King James dalam bahasa Inggris. Tapi di bahasa Indonesia saya baca dulu deh. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Ini bicara mengenai orang-orang Yahudi yang masih menerima persepuluhan waktu itu, ya. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maksudnya di sana ia, maksudnya Tuhan. Jadi begini, di dunia ini manusia fana menerima perpuluhan. Tapi di sana itu di mana? Ya di sorga, berarti kan? Di sorga, dia Tuhan yang tentang dia diberi kesaksian bahwa hidup menerima persepuluhan gitu. Ini. Jadi sebenarnya ayat 8 memberitahu kita bahwa sampai sekarang pun Tuhan masih menerima persepuluhan gitu.
Nah, bagaimana cara Tuhan menerima persepuluhan? Nah, Tuhan menerima persepuluhan melalui tubuhnya, yaitu melalui jemaat sebenarnya. Ya, jadi dalam KJV, and here men that die receive tithes. Receive, but there he receiveth them. Ya, dia di sini maksudnya Tuhan, he receiveth them. Jadi Tuhan menerima persepuluhan. Memang kata receiveth them ini dalam italics maksudnya dimengerti, ya dimengerti, makanya di LI nggak muncul, ya. Tapi ini dimengerti dalam KJV dikasih italics. Di sana dia, ya, yang dikatakan diberi kesaksian bahwa dia hidup, menerima apa? Menerima persepuluhan. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa sampai sekarang, karena ini pakai present tense, ya, receive di sini present tense, makanya dipahami di sini juga present tense. Sampai sekarang Tuhan masih menerima persepuluhan, gitu. Ya, Tuhan masih menerima persepuluhan, dan kita bertanya, bagaimana caranya Tuhan menerima persepuluhan, gitu. Tentu kita nggak bisa uh, uh, transfer ke Tuhan, ya. Tuhan pakai bank apa sih, gitu kan? Ya, bank gereja lah, itulah dia, bank gereja, begitu. Bank yang dipakai oleh jemaat lokal yang Alkitabiah tempat Anda berada, begitu. Ya, jadi itu adalah, ya, istilah Tuhan menerima persepuluhan melalui jemaatnya, gitu. Oke, dan satu lagi, aduh, ini kelewatan tadi. Ada satu ayat lagi yang saya ingin ajak kita buka sebenarnya. Itu di Korintus, ya. Coba saya cari dulu di Alkitab fisik saya. Coba kita lihat 1 Korintus 16. Ya, 1 Korintus pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Jadi waktu itu Paulus sedang bikin suatu proyek pengumpulan uang untuk membantu orang-orang di Yerusalem. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan pada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, nah ini mengindikasikan bahwa memang pertemuan jemaat ada di hari pertama. Hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Ya, di rumah di sini maksudnya rumah tempat gereja berada, gitu ya. Karena kebanyakan gereja waktu itu belum punya gedung, tapi bertemu di rumahnya siapa, gitu kan. Jadi menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang, gitu ya. Jadi perhatikan di sini. Salah satu prinsip pemberian di dalam perjanjian baru yang diulangi adalah hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh di sini. Jadi as God had prospered him dalam bahasa Inggrisnya. Atau sebagaimana Tuhan telah memberkati dia. Jadi sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Sesuai dengan bagaimana Allah telah memberkati dia. Artinya, salah satu prinsip dalam perjanjian baru untuk memberikan persembahan, ini bahkan persembahan, ya, ini bukan secara literal bicara soal persepuluhan sebenarnya. Ini bicara mengenai persembahan, tapi prinsip ini benar juga dalam persepuluhan, gitu. Artinya kita bisa melihat prinsip ini nanti dalam persepuluhan, yaitu bahwa pemberian kita di dalam perjanjian baru, ya, ada banyak prinsip lain. Misalnya kita harus memberikan dengan sukacita. Ada di 2 Korintus pasal 9 di situ. Kita harus memberikan dengan dengan rela hati dan lain sebagainya. Itu sudah pasti. Tapi prinsip ini juga bahwa kita harus memberikan dengan proporsional. Ya, memberikan dengan proporsional artinya hendaklah orang yang memperoleh banyak, artinya Tuhan berkati dia secara jasmani banyak, sepatutnya lah memberikan banyak, begitu. Sepatutnya memberikan banyak, ya. Dan orang yang ya mungkin ya tidak mempunyai sebanyak itu, ya tanggung jawab dia juga tidak sebanyak itu. Dan dengan demikian, kalau memang ada prinsip proporsional ini, maka cocoklah persepuluhan di dalam
jemaat lokal begitu. Kenapa? Karena persepuluhan, kalau kita bicara proporsi, maka kita bicara mengenai apa itu proporsi? Proporsi itu ya persentase begitu sebenarnya. Proporsi itu kan berarti perbandingan. Apa itu persentase? Persentase itu adalah perbandingan karena semuanya per 100 gitu kan. Nah, persentase. Jadi um, ya, maunya para orang yang menentang persepuluhan adalah ya udah terserah masing-masing orang saja ya dia memberikan berapa gitu. Um, Oke, ya tapi begini ya memang nomor satu kita bilang ya tentu kita memberikan, tentu kita harus dengan penuh sukacita dan sebagainya. Tapi ingat Alkitab kan mengajar proporsional gitu. Proporsional berarti begini. Kalau misalnya ada orang kaya sekali, em, dia bilang, wah saya udah kasih banyak nih. Misalnya penghasilan dia katakanlah 1 miliar per bulan nih. Ini contoh ya. Orang penghasilan 1 miliar per bulan, dia mau kasih 1%. 10 juta. 1% dari 1 miliar 10 juta. Dia kasih ke gereja 10 juta per bulan. Wow. Wow, ya kan? Eh, ini dong, hebat dong. Gitu. Nah, misalnya, lalu dibandingkan misalnya ada orang yang baru bekerja dan sebagainya, orang muda baru bekerja, dia punya gaji katakanlah 5 juta per bulan. Lalu dia kasih orang itu kasih 500 ribu orang muda ini karena dia kasih persepuluhan gitu. Kasih 1/10. Nah, tapi kalau kita lihat nilai absolutnya, kita bisa bilang, wah ini orang kaya ini kasih 10 juta per bulan. Sedangkan orang muda ini kasih 500 ribu per bulan gitu. Um, Dan ya, maksudnya begini, saya bukan ingin berkata bahwa persembahan itu lalu jadi nggak ada gunanya. Tentu tetap ada gunanya, ya tetap ada gunanya. Tapi kita berkata bahwa ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang siapa yang kasih persembahan yang paling banyak. Ya, kita baca di Injil, ketika itu murid-muridnya sedang melihatin orang-orang masukin persembahan ke kotak persembahan di bait suci waktu itu. Dan lalu datang seorang janda yang sangat miskin, dia kasih dua peser. Tuhan Yesus bilang, janda ini kasih lebih banyak dari semua yang lain karena dia kasih semua uang dia dan dia nggak ada sisa lagi. Berarti Tuhan bukan hanya melihat jumlah absolut kita, tapi Tuhan melihat ya tentu Tuhan melihat hati kita dan Tuhan melihat um, proporsi kita, proporsi yang kita berikan sebenarnya. Ya, proporsi yang kita berikan atau bahkan lebih 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 berat lagi ya Tuhan melihat kita masih punya sisa berapa kalau kita kasih gitu kan. Kalau semakin sedikit sisanya kita kalau kita kasih karena Tuhan Yesus bilang tentang janda itu um, dia kasih semuanya dan tidak ada lagi apa-apa. Mana sih ayatnya? Coba saya cari deh. Lukas ya kalau saya nggak salah. Di mana itu ya? Mana ayatnya ya? Nggak ada. Oke, Markus ini ya. Markus 12 ayat 43 di sini. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata padanya, aku berkata padamu, sungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, ya, yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh nafkah. Jadi, ya, nah, oleh karena itu, kita bilang persepuluhan adalah suatu sistem, suatu prinsip yang sangat cocok dengan prinsip proporsionalitas, ya, proporsionalitas yang diajarkan di dalam di dalam perjanjian baru. Jadi kalau mereka berkata bahwa persepuluhan tidak ada di dalam PB, kita bilang justru tidak ada pembatalan prinsip persepuluhan di PB, ya, dan ya, kita tambahkan lagi tadi yang sudah kita lihat ya, persepuluhan disebut-sebut ya, ada disebut ya. Tadi Matius 23:23, kemudian Ibrani 7 ya, sebut dalam PB secara positif gitu, ya, artinya tidak disebut secara negatif, disebut secara positif ya. Dan
persepuluhan sangat cocok dengan prinsip proporsionalitas ya, dalam PB lah ya. Oke, dan kemudian kita bisa berkata lagi bahwa ya saya tidak akan panjang lebar. Ya sebenarnya kalau kita mau ngomong persepuluhan bisa banyak hal lain lagi. Tapi saya ingin berkata bahwa penyalahgunaan ini menjawab poin 3-nya ya para penentang persepuluhan. Kita bilang penyalahgunaan persepuluhan tidak menghilangkan prinsip persepuluhan. Ya, melainkan seharusnya memicu pemakaian persepuluhan dengan benar dan baik. Jadi seharusnya seruannya bukanlah ya udah kita nggak usah persepuluhan karena banyak yang disalahgunakan ya, misalnya lalu mereka menunjuk ke gereja-gereja tertentu di mana persepuluhan dipakai untuk sekedar memperkaya ya, oknum-oknum memperkaya pendeta-pendeta tertentu karena di gereja mereka misalnya persepuluhannya diambil semua oleh satu orang ya. Dan bukan hanya di gereja itu, bahkan gereja dijadikan kayak perusahaan franchise gitu. Dan saya ada mendengar, saya tidak usah sebut namanya, karena saya ada mendengar dari beberapa orang teman atau ya orang lah ya. Ada juga mahasiswa GITS yang zaman dulu atau lain sebagainya yang cerita bahwa memang ada merek-merek gereja tertentu begitu yang sistemnya seperti franchise, jadi seperti buka cabang toko begitu. Dan sekilas cepat mereka tumbuhnya. Jadi buka di sini, nanti disupport dari pusat misalnya. Disupport dari pusat dengan luar biasa, dikirimin tim ya, tim ini. Lalu dikasih ini juga, maksudnya ada tim jemaat yang kayak meramaikan dulu gitu, sekian lama diramaikan. Tapi ujung-ujungnya adalah bahwa harus setor persepuluhan katanya. Harus setor persepuluhan. Jadi persepuluhan yang didapat di cabang itu harus disetor dulu ke pusat dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang itu menjadi pusat sengketa dan lain sebagainya ya, jadi masalah uang dan lain sebagainya. Jadi karena itu benar-benar kayak buka cabang gitu. Tapi kita bilang adanya penyalahgunaan itu tidak menghilangkan prinsip yang sebenarnya begitu ya, melainkan justru seharusnya membuat kita bertanya, kalau gitu bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar gitu kan. Oke, dan sebelum kita beralih ke itu ya, saya sedikit kembali ke ini kita, karena begini, ada persepuluhan, ada persembahan. Nah, jadi makanya dikatakan di sini persembahan dan persepuluhan. Artinya begini, tadi prinsip persepuluhan berkata bahwa orang percaya sepanjang zaman teladan mereka adalah mereka menyisihkan minimal 10%. Tapi kita tidak perlu stop di 10% gitu ya. Kita bisa melihat bahwa persepuluhan itu adalah semacam target kita, target awal kita. Dan sambil iman kita semakin bertumbuh, dan juga Tuhan makin berkati kita secara materi dan lain sebagainya, kita bisa berikan lebih dan lebih dan lebih lagi begitu. Ya, jadi dan ini salah satu hal yang kadang-kadang dipakai oleh para anti persepuluhan. Mereka bilang, "Loh, kenapa cuma 10%? Saya mau kasih 20%, mau kasih 30%." Ya, terus terang saya bilang itu sih argumen bohongan ya. Kenapa saya bilang argumen bohongan? Karena dalam sistem persepuluhan, dalam prinsip persepuluhan, tidak ada orang yang larang kamu kasih 20% atau kasih 30% gitu. Tidak ada orang yang larang itu gitu ya. Silakan. Jadi mereka salah paham kalau menganggap sistem persepuluhan itu berarti hanya boleh kasih 10% gitu. Dalam sistem persepuluhan atau dalam prinsip persepuluhan, silakan mau kasih 100% pun nggak masalah gitu. Tapi kita bilang 10% itu adalah target minimal yang mau kita capai gitu ya. Dalam ya, bagaimana kita mau mengelola uang yang Tuhan percayakan sama kita
kita mau mengekspresikan kasih kita sama Tuhan, kita mau ikut ambil bagian dalam pelayanan dan lain sebagainya. Nah, tentu bisa ada persembahan, jadi ada persembahan khusus ya, persepuluhan. Nanti kita akan lihat persepuluhan bisa dipakai untuk berjalannya gereja ya dengan baik, berjalannya gereja dengan baik, dan bisa saja ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang lalu nanti ada persembahan khusus ya, misalnya untuk membeli gedung yang baru kah, macam-macam lah ya. Jadi semua itu bisa ada persembahan. Jadi ada persembahan dan persepuluhan. Nah, bicara mengenai persepuluhan, jadi kita masuk ke sekarang bagaimana penggunaan persepuluhan gitu ya. Tadi saya bilang bahwa persepuluhan kita berikan kepada Tuhan, ya. Persepuluhan kita kembalikan kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan, karena jemaat adalah tubuh Tuhan di dunia ini, gitu kan? Dan jemaat lokal adalah pusat aktivitas orang percaya, pusat aktivitas rohani orang percaya di zaman gereja lokal, gitu. Nah, jadi persepuluhan bisa dipakai untuk supaya gereja ini bisa running, artinya bisa terus berlangsung, gitu ya. Dan ini menyentuh ke masalah katakanlah pembiayaan atau ya, saya tidak begitu suka dengan istilah gaji ya, karena artinya untuk pensupport atau pendukungan hamba Tuhan atau misalnya gembala ya, gembala atau ya penginjil atau lain sebagainya yang melayani di gereja tersebut, begitu kan? Karena untuk berjalannya suatu gereja tentu ada banyak hal ya. Bisa nomor satu, yang paling penting sebenarnya adalah yaitu hamba Tuhan yang melayani, yang misalnya gembala atau penginjil, mereka bisa tercukupi kebutuhan hidup mereka, begitu. Dan itu bisa memakai persepuluhan, gitu ya, memakai persepuluhan. Nah, di sini ya, di Gereja Baptis Independen Alkitabiah GBIA kita menerapkan suatu prinsip yang kita dapatkan dari Alkitab. Jadi kita gabungkan prinsip di PL, kita terapkan di PB. Ya, jadi prinsip di PL, Tuhan pernah memakai persepuluhan untuk mendukung orang-orang yang melayani Dia. Tuhan pernah pakai. Ya. Nah, memang di awal seperti waktu Abraham kasih persepuluhan, Yakub kasih persepuluhan, itu masih belum terlalu jelas. Misalnya Melkisedek, Abraham kasih Melkisedek. Melkisedek siapa saja kadang-kadang masih diperdebatkan, gitu kan? Kalau dia adalah Kristofani, ya jelas berarti dia sebenarnya tidak perlu secara materi ya itu. Namun masuk ke Israel, lalu ada kelompok yang melayani Tuhan. Lewi melayani Tuhan. Imam-imam melayani Tuhan, ya kan? Lewi tidak dikasih apa? Lewi sengaja Tuhan tidak kasih tanah perjanjian. Jadi mereka tidak dibagikan tanah pusaka, gitulah, tanah pusaka, tidak dikasih tanah pusaka, walaupun mereka ada dapat tanah penggembalaan, tapi mereka tidak dapat tanah pusaka. Nah, imam-imam juga, karena imam kan Lewi, ya. Jadi Tuhan bilang, oke, kalian tidak punya tanah pusaka, gitu ya. Dan sebaliknya, aku akan kasih sebagai milik pusaka kalian persepuluhan orang Israel. Jadi orang Lewi hidup dari persepuluhan, gitu kan. Nah, orang imam juga hidup dari persepuluhan, gitu, persepuluhan Lewi dan lain sebagainya. Nah, kita terapkan prinsip ini di PB. Nah, memang tadi sudah kita bilang, sistem Israel sudah berhenti. Kita nggak ada lagi Lewi dan lain sebagainya. Tapi kita ambil prinsipnya aja, gitu. Kita ambil prinsipnya, bukan, tidak ada lagi Lewi, gitu. Tidak ada lagi Lewi, tapi masih ada kemiripan. Ya, kemiripannya apa? Ada kelompok yang melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Nah, memang semua orang melayani Tuhan. Ya, saya sering berkata bahwa jemaat biasa pun harus melayani Tuhan. Tapi maksudnya di sini adalah melayani Tuhan yang mengkhususkan diri, sehingga misalnya dalam kasus Lewi mereka tidak bercocok tanam, ya, karena mereka tidak dapat tanah pusaka,
Mereka tidak sehari-hari nanam jagung, nanam gandum, nanam apa. Mereka kerjaannya mengajar umat, ya, mengajar umat di sinagog dan lain sebagainya atau di mana-mana. Itu kerjaan mereka begitu. Dan itu butuh waktu juga. Butuh waktu untuk melakukannya sehingga mereka supaya tidak bercabang hati, ya oke, Tuhan tidak kasih mereka tanah pusaka begitu. Nah, demikian juga hari ini begitu. Hari ini kita berkata bahwa um, ada orang-orang yang semua orang harus melayani Tuhan sebenarnya. Semua orang harus melayani Tuhan. Jadi jemaat biasa juga harus melayani Tuhan sebenarnya. Um, dan pelayanan bisa macam-macam. Tapi ada orang-orang yang mengkhususkan diri. Jadi mereka tidak katakanlah mencari uang dengan cara-cara lain, gitu ya. Tidak berbisnis, tidak masuk ke kantor. Ya kalau orang kerja di perusahaan, di kantor, berarti kan dia harus katakanlah dari jam 8 atau jam 9 sampai jam jam berapa jam 5 sore ya, kemudian wah udah seharian ya pulang dan lain sebagainya. um, di mana waktu misalnya untuk membesuki jemaat ya atau untuk mempersiapkan belajar firman Tuhan untuk mengajar dan lain sebagainya. Um, Hal seperti itu ya kalau misalnya ada jemaat yang ada misalnya kebutuhan khusus, wah siapanya meninggal misalnya, ya ini yang paling sering. Kadang-kadang meninggal kan nggak bisa dicari waktunya. Kalau menikah masih bisa diatur waktunya ya saudara. Menikah itu kan jauh-jauh hari di ini ya, nanti ngomong sama gembala menikahnya kapan. Nah gembala bisa pilih, wah di hari itu saya nggak bisa misalnya. Nah, pernikahan masih bisa kamu atur. Tapi kalau kematian itu nggak bisa diatur gitu. Ya, kalau ada yang meninggal ya Anda nggak bisa bilang, tunggu jangan meninggal sekarang, saya nggak bisa urus. Ya nggak bisa begitu. Namanya meninggal ya pasti ini ya. Dia mau kapan meninggal itu di tangan Tuhan. Jadi misalnya ada jemaat yang ini yang meninggal, tapi gembalanya nggak bisa. Kenapa? Oh gembalanya lagi kerja di ini di perusahaan mana begitu ya. Ya kadang-kadang itu terjadi, saudara. Kadang-kadang terjadi. Jadi saya pernah ke Inggris dan di Inggris di sana ada saya bikin seminar di satu gereja. Saya ingat saya ketemu gembalanya di situ. Gembalanya masih kerja di perusahaan tertentu karena dia bilang karena saya lihat memang jemaatnya sangat sedikit. Jadi saya ke sana seminar, jemaatnya cuma belasan orang. Ya, belasan orang berarti hanya berapa ya? 4 keluarga, begitulah 4 atau 5 keluarga. Dan dia bilang bahwa terus terang dari persembahan jemaat, ya persepuluhan dan persembahan digabung semua tidak cukup untuk kasih makan keluarga dia begitu. Sehingga mau nggak mau dia cari kerja, ya dicari kerja. Jadi gembala itu jadi di Inggris dia cari kerja dan ya akhirnya dia masuk kantoran gitu. Masuk kantoran. Jadi itu bisa terjadi gitu, tapi saya katakan itu tidak ideal gitu ya. Tidak ideal. Nah, sampai di sini mungkin ada yang berkata, "Oh, bagaimana dengan Paulus? Paulus kan dia menginjil lalu dia bikin tenda gitu kan. Dia menginjil, dia bikin tenda." Benar. Benar, itu benar ya. Tetapi ingat bahwa ya, coba kita lihat apa yang Paulus katakan. Dia sendiri bikin tenda, tapi apa yang dia katakan? Di 1 Korintus 9, ya. 1 Korintus 9. Dia bilang, sebenarnya dia punya hak. Ya, sebenarnya dia punya hak untuk dibebaskan dari bekerja. Ya, seharusnya dia sebagai dia full time gitu istilahnya, sepenuh waktunya dia mengajar dan lain sebagainya. Karena rupanya rasul-rasul lain juga disokong secara materi, gitu. Dan bukan hanya dia sendiri, maksudnya rasulnya sendiri, tapi keluarganya. Makanya dia bilang, tidakkah kami punya hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Jadi menyokong keluarga dia juga, gitu. Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak punya hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Dan oke, dia kasih beberapa perumpamaan di sini. Dan dia bilang, ya, atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba? Saya belum
tampilkan ini ya. Saya kira udah saya tampilkan. Ya, atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukan hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan akan untuk memperoleh bagiannya. Jadi Paulus sedang bicara mengenai bahwa orang yang bekerja patut menikmati hasilnya begitu ya, secara materi juga gitu. Ayat 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Tanya sini. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Nah, memang Paulus berkata bahwa itu hak dia, tapi seringkali dia tidak mempergunakan haknya itu karena dia punya pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, ya, jadi dia bilang di sini, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Tapi dia tegas mengatakan bahwa itu adalah hak dia sebenarnya, hak dia. Nah, dia punya pertimbangan tertentu sehingga dia tidak menggunakan semua haknya. Oke, nggak masalah. Tapi dia bilang begini, ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Nah, ayat 14, nah ini, jadi Paulus itu dia bikin tenda dan sebagainya, oke, itu nggak masalah ya. Dan dia tidak mau disupport, itu nggak masalah, tapi bukan itu prinsipnya gitu. Nah, prinsipnya dia berikan di ayat 14. Prinsip yang dia berikan di ayat 14 ini sangat jelas. Demikian pula Tuhan telah menetapkan, bayangkan di sini ya. Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Wow. Ya, jadi begini. Saya rasa ini prinsip ini berlaku ke dua belah pihak ya, dua belah pihak. Artinya begini. Ini memberikan batasan kepada baik yang melayani Tuhan, ya, yang memberitakan Injil maupun yang diberitakan Injil. Ya. Jadi untuk kaum yang diberitakan Injil, artinya jemaatnya, ya, maka ayat ini memberitahu kita bahwa jemaat punya tanggung jawab untuk mendukung ya, orang yang mengajar mereka, mendukung katakanlah gembala atau penginjil mereka secara materi. Jadi jemaat punya tanggung jawab itu. Di sisi lain, untuk seorang gembala, ya, dia juga di sini sebenarnya ada suatu prinsip yang Tuhan berikan kepada orang yang menjadi gembala atau menjadi penginjil atau ya melayani Tuhan secara full time begitu, bahwa jangan lagi memikirkan misalnya ya bahwa saya ingin mencari uang sebanyak-banyaknya, begitu. Lalu misalnya dia terjun ke segala macam terjun ke segala macam bisnis ini, bisnis itu, lain sebagainya. Ya itu hal-hal demikian yang bisa mencabangkan hatinya itu harus dihindari, begitu ya. Karena kalau dia punya waktu lebih misalnya dan lain sebagainya, ya kenapa tidak makin giat lagi melakukan sesuatu misalnya untuk gereja dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi ini dua belah pihak ya, ini adalah prinsip yang perlu dipelajari oleh seorang katakanlah gembala, penginjil, tapi ini juga prinsip yang perlu dipelajari oleh jemaatnya, begitu. Jadi harus ketemu di sini. Oke, jadi berkaitan dengan semua itu, maka saya berkata bahwa sistem yang akhirnya kita pakai di GBIA yang sistem yang menurut saya sangat-sangat baik sekali ya, karena berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan adalah bahwa gembala jemaat bisa mengambil 11/10.
ya. Gembala jemaat bisa mengambil 11/10, dan dari 11/10 itu dia hidup. Jadi mencontoh katakanlah suku Lewi yang mengambil persepuluhan dari 11 suku lainnya, gitu ya, 11 suku lainnya. Nah, kalau jemaat itu masih kecil sehingga persepuluhannya belum sampai 11, gitu kan? Ya, maka ya untuk sementara dia seperti Paulus dulu begitu. Ya, misalnya dia eh, bikin tenda dulu segala macam. Nah, bikin tenda hari ini ya macam-macam. Ya, ada yang ngegojek lain sebagainya. Itu nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Itu adalah bagian dari perjuangan ya, melayani Tuhan, ataupun bikin ini, bikin itu dan lain sebagainya. Karena kita memang ingin melayani Tuhan, gitu kan? Nah, dan ya itu kita lakukan ya. Nah, ketika jadi kadang-kadang masalahnya bisa dua, masalahnya persepuluhan masih terlalu sedikit ya. Lalu kadang-kadang masalah muncul juga kalau persepuluhannya sudah banyak begitu. Wah, misalnya yang kasih persepuluhan sudah lebih dari 11, bahkan sudah jauh lebih, bisa 20 30 orang yang kasih persepuluhan ya, bisa lebih banyak lagi. Nah, maka ya tetap ya, gembala sebaiknya ambil sesuai dengan sistem ini, sesuai dengan prinsip yang di suku Lewi itu ya, mengambil 11 saja. 11 dari semua persepuluhan itu dia ambil 11. Dan sisanya apa? Ya sisanya makanya dengan sistem begini, jadi persepuluhan itu bukan hanya semata-mata untuk memperkaya diri, tapi memang benar-benar untuk um, untuk memenuhi kebutuhan begitu. Nah, mungkin ada yang bilang, bagaimana kalau ada yang kasih persepuluhannya besar? Ya nggak masalah begitu. Kalau ada orang kasih persepuluhan besar, gitu, ya, itu adalah berkat bagi orang yang melayani Tuhan. Bahkan ada satu ayat lain firman Tuhan lagi yang berkata di Galatia 6 ya. Saya Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi membagi segala sesuatu yang ada padanya, kan? Ya, dengan memberikan persepuluhan itu adalah salah satu cara membagi apa yang ada pada kita, ya, segala sesuatu yang ada pada kita dengan orang tersebut. Jadi ada dua pandangan, ada pandangan yang agak salah ya di dalam sebagian dunia kekristenan. Jadi dunia kekristenan ini lucu ya, karena ada sebagian yang menganggap bahwa kalau kamu jadi pendeta, sekali lagi pendeta dalam tanda kutip, kamu tidak boleh kaya dalam pengertian bahkan tidak boleh punya duit atau lain sebagainya gitu. Kamu harus miskin gitu kalau kamu menjadi pendeta. Nah, ada lagi, nah itu di kalangan mana? Saya pernah ketemu yang seperti itu. Bertahun-tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya pernah kunjungan kepada seorang pemuda ya, pemudi. Jadi waktu itu saya masih pemuda juga, saya belum menikah. Tapi saya sudah jadi penginjil waktu itu. Dan saya banyak bergerak di komisi pemuda. Jadi saya kunjungin ya, pemuda-pemuda pemudi di situ waktu itu. Dan saya ada kunjungin seorang pemudi ya bersama dengan teman ya, kita kunjungin untuk ajak dia dan sebagainya. Akhirnya ketemu dengan bapaknya gitu. Ketemu bapaknya, ngobrol, bapaknya ini lalu bilang begini. Jadi rupanya bapaknya ini Katolik gitu. Lalu dia punya konsep begini. Bapaknya bilang, "Nah, itulah kalian ini gereja Protestan tuh kacau," dia bilang. Karena ini mestinya seperti kami Katolik katanya, di mana romo kami atau pendeta kami atau pastor kami itu tidak punya apa-apa katanya. Jadi kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu tidak boleh punya apa-apa lagi katanya, gitu ya. Tidak boleh punya apa-apa, tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya mobil dan sebagainya. Karena dia kebetulan lihat saya datang pakai mobil, padahal itu mobil gereja, ini ya. Saya belum punya mobil waktu itu. Jadi saya bawa pakai mobil gereja. Lalu dia bilang, wah nggak boleh punya mobil, dia bilang, kamu ini kan. Dalam hati saya ini prinsip dari mana begitu ya. Lalu dia bilang, wah itulah seperti Katolik. Jadi dia anggap sistem Katolik di mana menjadi pastor itu kayak semacam nomor satu kan nggak nikah tuh.
nggak nikah. Jadi ya nggak nikah, ya nggak punya apa-apa, ya oke lah ya. Nggak menikah, lalu eh, tinggalnya di rumah yang disediakan gereja, di pastori dan lain sebagainya ya. Wah, jadi sepertinya menghilangkan keduniawian. Tapi dia nggak sadar bahwa sebenarnya banyak banyak eh, banyak banyak ini pastor Katolik yang hidup dalam kemewahan juga banyak sebenarnya ya. Tapi intinya begini, ada sebagian orang punya konsep seperti itu. Jadi saya pernah ketemu lagi yang berkata bahwa eh, wah, saya pernah ketemu satu orang yang berkata sama saya begini, saya tidak akan pergi ke gereja yang pendetanya lebih kaya dari saya, katanya. Dia ngomong gitu sama saya gitu. Saya pernah ketemu orang begitu. Saya tidak mau pergi ke gereja yang pendetanya lebih kaya dari saya. Loh, lebih kaya dalam pengertian apa, Pak? Saya bilang gitu. Em, oh ya, lebih kaya dalam pengertian misalnya rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih bagus dari saya. Tapi coba perhatikan, prinsip seperti ini tidak ada dalam Alkitab. Kalau semua orang Kristen punya prinsip seperti itu, berarti gembalanya harus menjadi yang paling miskin dong. Kalau misalnya ada anak muda yang cuman punya motor butut, lalu dia berprinsip saya nggak mau pergi gereja yang ini gembalanya punya motor lebih bagus dari saya atau punya mobil ya, karena saya cuma punya motor ya, jadi gembala nggak boleh punya mobil dan sebagainya. Kacau balau. Jadi tapi ada sebagian orang yang punya konsep seperti itu gitu ya. Nah, di ekstrim yang satu lagi, di ekstrim yang satu lagi ada konsep, dan terutama ini di gereja-gereja yang Injil kemakmuran atau prosperity gospel dan lain sebagainya ya, yang mengajarkan bahwa oh kalau menjadi pendeta itu ya harus jadi kaya raya lah intinya. Ya harus jadi kaya raya karena apalagi kalau sukses. Jadi pendeta yang sukses adalah pendeta yang kaya raya gitu, karena berarti jemaatnya banyak, lalu persepuluhannya banyak, lalu ya akhirnya jadi kaya raya, lalu dia buka franchise ya. Jadi gerejanya banyak di mana-mana. Wah, ini jadi kayak bos besar gitu kan. Nah, jadi dua ekstrim yang sangat berbeda, dua ekstrim yang sangat berbeda. Ekstrim yang satu ada sebagian orang Kristen, sebagian gereja yang seolah-olah berkata bahwa pendeta harus miskin, kamu nggak boleh punya uang, bahkan dia marah kalau pendetanya punya lebih banyak uang dari dia gitu. Di satu sisi ada lagi yang menganggap bahwa gembala itu harus kaya raya gitu, itulah tandanya sukses gitu kan ya. Kalau gembalanya nggak kaya berarti pelayanannya gagal gitu, gagal karena ya sukses berarti orangnya banyak yang kasih persepuluhan, eh, buka cabang dan lain sebagainya. Nah, dua-duanya salah, dua-duanya bertentangan dengan Alkitab. Eh, Alkitab mengajarkan dengan sistem misalnya persepuluhan begini ya. Dan itu jadi tergantung jemaatnya. Kalau misalnya Anda melayani di jemaat yang menengah-menengah semua, ya gembala ngambil 11/10 dari kalangan menengah, dia akan menjadi kalangan menengah juga, begitu. Ya. Dia akan menjadi kalangan menengah. Gitu. Ya kalau kebetulan misalnya gembala sidangnya melayani ada orang-orang yang kaya, yang lumayan kaya, berarti gembalanya bisa ikut terangkat, misalnya ekonominya, begitu. Jadi nggak ada masalah. Dan kalau ada gembala yang melayani di daerah yang miskin, gitu, yang miskin sekali, begitu. Oke, ya berarti ya mungkin dia harus ini ya secara materi tidak banyak, begitu, tidak banyak. Ya, dan jadi dia melayani ya sebagaimana orang-orang yang dia layani. Jadi ini adalah sistem yang ini ya, sistem yang baik. Oke. Jadi kita bicara panjang lebar di sini mengenai sistem ini ya. Nah, sebentar, saya sedang memikirkan kita perlu berapa kali lagi ketemu karena materi kita di sini. Oke, kita sudah selesai nih. Poin 7. Dan kita melihat di sini Romawi 8 di sini ya. Kita bicara mengenai aktivitas eklesia sekarang. Aktivitas eklesia. Oke, sekarang sudah jam 8.30 ya. Jadi
Uh, hmm, 8.30 ya, mungkin kita perlu satu kali ketemu lagi. Nanti kita akan lihat. Uh, ya, mungkin minggu depan kita sepertinya masih perlu ketemu ya. Oke, tapi sebelum kita masuk, kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, ya silakan ditanyakan. Dan ya saya tahu ya poin-poin ini sebenarnya banyak yang bisa kita omongkan gitu ya, dan ada banyak hal-hal mendetil-mendetil yang kita tidak bicarakan. Saya hanya baru sampaikan secara garis besar saja. Ya itulah gunanya berjemaat di jemaat yang benar. Jadi Anda nanti bisa bertanya gitu kan, dan sebagainya. Oke, dan kita akan masuk ke dalam aktivitas eklesia, gitu ya. Aktivitas eklesia, dan saya bagi menjadi 3 poin besar A, B, C di sini ya. A berkaitan dengan amanat agung, B aktivitas berjemaat atau berkumpul, dan C nanti kita akan bahas aktivitas para church di sini. Oke, amanat agung. Jadi aktivitas jemaat yang ada hubungannya dengan amanat agung dan aktivitas jemaat yang ada hubungannya dengan berkumpul atau berjemaat. Jadi saya bisa berkata bahwa kalau kita bagi menjadi garis besar, kita bilangnya secara garis besar, kita bilang bahwa aktivitas jemaat dibagi 2. A, terhadap dunia, jadi orang yang belum percaya. B, terhadap orang percaya. Jadi terhadap dunia, kemudian terhadap orang percaya. Dan dua-duanya, baik itu terhadap dunia maupun terhadap orang percaya, itu kita lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan kita bilang. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi aktivitas terhadap dunia apa? Aktivitas terhadap dunia adalah kita harus memenangkan mereka, menyelamatkan mereka, memuridkan mereka. Dan ini adalah bagian dari amanat agung. Gitu. Itu adalah diberikan kepada jemaat. Jadi coba saya ingatkan lagi. Oke. Di sini. Dan di Matius 28 di sini ya. Inilah amanat agung kita, dan perhatikan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus memuridkan bangsa-bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, perhatikan bahwa walaupun tentu ini dilakukan oleh individu demi individu, tetapi individu-individu yang melakukan amanat agung ini adalah dalam konteks jemaat, dalam konteks jemaat lokal, gitu ya. Karena ada membaptis itu bukanlah tindakan pribadi, ya. Membaptis itu adalah tindakan jemaat. Kemudian juga mengajar melakukan segala sesuatu ini juga dalam konteks jemaat, gitu. Jadi, nah, siapa yang melakukan ini? Jemaat. Jemaat berarti siapa? Ya berarti memang individu-individu dalam jemaat, tapi dalam konteks jemaat sebenarnya. Jadi kita melihat di sini bukan berarti hanya sebagian dari jemaat, misalnya hanya gembala sidangnya, hanya penginjilnya, tidak. Ya, seluruh jemaat harus terlibat. Semua jemaat harus terlibat di sini. Baik itu penginjilan pribadi, baik itu mendukung secara dana, baik itu membantu ya semua
sistemnya supaya berjalan dengan baik. Jadi ya semua itu dilakukan. Kita ambil contoh misalnya di Kisah Rasul ya, Kisah Rasul 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan tugas apa ini? Ya kita tahu tugas ini adalah tugas penginjilan. Mereka akan melakukan perjalanan misi yang sangat terkenal, perjalanan misi Paulus. Dan kita melihat di sini, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, katanya di sini ya. Jadi ya walaupun yang diutus pergi Barnabas dan Saulus, tapi ini adalah suatu proyek jemaat sebenarnya. Ini adalah proyek jemaat Antioquia, dan anggota-anggota yang lain memiliki perannya masing-masing. Ya misalnya peran mengutus, ada yang diutus, ada yang mengutus, gitu kan. Dan ketika Saulus dan Barnabas selesai pun, mereka balik lagi ke Antioquia, mereka ceritakan apa yang Tuhan lakukan, gitu. Jadi ya terhadap dunia kita harus menginjil mereka. Nah, gereja tidak boleh sampai lupa bahwa tugasnya adalah memuridkan, menjadikan orang-orang murid Yesus Kristus, menginjil. Ada banyak gereja yang tidak punya lagi Injil yang benar. Injil mereka sudah kacau. Gereja-gereja yang sudah masuk dalam liberalisme dan lain sebagainya, mereka tidak punya Injil yang benar lagi. Dan karena mereka tidak punya Injil yang benar, maka apa yang mereka lakukan? Mereka jelas tidak bisa memuridkan orang, begitu. Mereka tidak bisa menobatkan orang, dan yang mereka lakukan akhirnya mereka kebanyakan gereja itu menjadi pusat aksi sosial. Jadi gereja melakukan misalnya aksi sosial, bantu-bantu gelandangan, bantu panti asuhan, bantu apalagi ini dan itu. Dan itu bagus nggak? Ya bagus-bagus aja sih. Tapi kalau itu yang utama dilakukan gereja, ya, atau bahkan yang satu-satunya dilakukan gereja, maka gereja itu sudah kacau sekali, sangat-sangat kacau ya. Seharusnya hal seperti itu bisa dilakukan ya. Saya tidak katakan tidak boleh. Tentu gereja boleh saja melakukan aksi-aksi sosial, tapi kita harus paham, kalaupun kita melakukan aksi sosial, itu ada tujuannya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah untuk memuridkan, sekali lagi untuk menginjil ya, jadi kalau misalnya suatu gereja, misalnya terjadi bencana alam lah ya, jadi bencana alam, lalu kita mau bantu, gereja mau bantu, katakanlah kita kirim orang, kita kirim bantuan dan lain sebagainya, boleh gitu. Tapi mengapa tidak kita pakai kesempatan, misalnya sambil kita bagi traktat dan lain sebagainya ya. Intinya kita ingin ini, kita penginjilan dan lain sebagainya. Ya itu adalah hal-hal yang penting untuk dilakukan, begitu ya. Jadi itu hal-hal yang bagus. Jadi sekali lagi aksi-aksi sosial boleh ya, dan mungkin pada tempat-tempatnya ya bagus juga dilakukan ya. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa di balik semua itu kita sebenarnya ingin menjangkau jiwa mereka sebenarnya, begitu. Ya, dan kita punya Injil yang benar, gitu ya. Oke, itu adalah ke arah luar. Oh sebentar, ada pertanyaan ini. Pertanyaan. Sebentar ya. Pertanyaan dari Gembala Supri. 1. Apakah jabatan diaken mendapatkan bagian dari persepuluhan? Oke. Apakah jabatan diaken mendapat bagian dari persepuluhan? Ya. Jawabannya tidak, gitu ya. Jawabannya tidak. Mengapa? Karena prinsip firman Tuhan diaken bukanlah orang yang mengajarkan firman Tuhan. Ya, diaken bukan orang yang mengajarkan firman Tuhan. Dan diaken kebanyakan rata-rata mereka dipilih ya orang-orang yang masih punya pekerjaan, begitu. Ya, jadi karena diaken tidak mengajar firman Tuhan, ya, dan diaken mereka punya pekerjaan mereka masing-masing, jadi tidak dikatakan mereka hidup dari Injil, begitu. Melainkan tadi yang dikatakan di ini ya, di 1 Korintus, misalnya saya kasih contoh lagi 1 Korintus berapa tadi? 9 ayat 14 ya. Mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi artinya orang yang secara khusus, secara
sepenuh waktu memberitakan Injil di sini. Ya, kemudian tadi Galatia 6 ayat berapa tadi? Ayat 6. Uh, Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya pada orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi sekali lagi berkaitan dengan orang yang mengajarkan firman Tuhan, ya pengkhotbahnya dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu diaken, karena kita sudah pelajari syarat seorang diaken bukanlah cakap mengajar, misalnya tidak diminta untuk cakap mengajar dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita lihat lagi poin 2, gembala boleh ambil 11/10. Ketika satu jemaat lebih dari satu gembala, apakah tiap-tiap gembala ambil 11/10? Ya, kira-kira begitu. Kecuali kalau misalnya memang belum ada 22 gitu. Kalau misalnya belum ada 22, ya bisa saja mereka bagi, ya misalnya ada 18 ya, satu orang 9, atau tergantung gitu ya, tergantung, karena kalau ada lebih dari satu gembala, ya biasanya ada gembala yang senior atau gembala yang paling bertanggung jawab ya, dan ini adalah konsep yang alkitabiah. Karena kalau kita bandingkan di dalam Alkitab, misalnya jemaat Efesus. Nah, kebetulan semester ini kan kita ada eksegesis Wahyu juga ya. Kita masih ingat dalam kitab Wahyu, salah satu jemaat yang dituju adalah jemaat Efesus. Dan Tuhan bilang, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, kita bilang malaikat jemaat itu adalah gembala. Gembala jemaat di Efesus. Nah, gembala jemaat Efesus itu singular. Ya. Padahal, kalau kita baca di kisah para rasul, di kisah rasul ada bukan hanya satu penatua, tapi penatua-penatua. Jadi beberapa penatua di Efesus. Nah, penatua sama dengan gembala. Jadi sebenarnya ada lebih dari satu gembala di Efesus. Tapi waktu menulis surat kepada jemaat di Efesus, Tuhan hanya tujukan kepada satu saja, malaikat jemaat di Efesus. Berarti walaupun bisa saja ada lebih dari satu gembala di satu tempat, sepertinya ada yang paling bertanggung jawab, begitu ya. Ada yang paling bertanggung jawab, yang boleh kita bilang semacam ya gembala senior lah, atau dibilang apa seperti itu kira-kira ya. Nah, yang paling bertanggung jawab di situ, dan artinya dia yang mungkin bisa ini ya, mengatur lah bersama dengan gembala-gembala yang lain ya. Tapi maksimal satu orang 11 gitu. Jadi kembali maksimal ya. Jadi mau kurang dari itu bisa saja pengaturannya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, saya harap bisa dipahami di situ. Kemudian kita lihat di sini, kembali lagi ya, Pak Ronald bilang pendetanya seperti motivator. Ya mungkin ini mengomentari apa nih Pak Ronald ya? Mengomentari yang tadi itu ya. Yang ini. Yang kita bicara soal pendeta yang ini ya. Yang Injil kemakmuran gitu. Oke, baik. Dan kembali ke sini lagi. Ya, jadi amanat agung tentunya adalah salah satu aktivitas utama dari suatu jemaat. Dan amanat agung ini kita lakukan dengan cara bagaimana? Ya dengan cara misalnya bisa saja jemaat itu bikin acara bagi traktat, jemaat itu mengutus orang seperti Antioquia mengutus Barnabas dan Saulus. Bisa saja jemaat itu bikin macam-macam gitu ya. Tapi bisa juga melalui acara berjemaat. Acara berjemaat. Jadi berkumpul dan berjemaat di sini. Ini kena A sekaligus kena B. Karena bisa saja ada orang-orang yang belum percaya Tuhan yang diundang ke acara berjemaat. Tapi di acara berjemaat yang jelas sudah pasti ada orang yang percaya juga, gitu kan? Jadi acara berjemaat itu ada kaitan dengan poin A maupun poin B. Berkaitan dengan poin A yang terhadap dunia di sini, acara berjemaat bisa ada diberitakan Injil. Jadi mencoba menangkan mereka ya. Tapi acara berjemaat juga berkaitan dengan orang yang sudah percaya. Jadi aktivitas Jumat itu nomor 1 untuk memuridkan, dan nomor 2 adalah tadi itu mengajarkan
untuk melakukan segala sesuatu, ya kan? Jadi dalam acara berjemaat bisa ada kan gini, amanat agung itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, kemudian apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi jemaat perlu mengajar orang-orang yang sudah percaya, yang sudah bergabung, segala sesuatu, mengajar mereka segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan. Semua firman Tuhan intinya. Ya. Jadi mengajarkan keseluruhan Alkitab kepada jemaat. Dan oleh karena itu, di dalam acara berjemaat, poin utamanya seharusnya adalah pengajaran. Ya, pengajaran. Karena itu adalah amanat agung, bagian dari amanat agung. Kita harus mengajar segala sesuatu. Gitu. Tapi tentu bukan poin satu-satunya. Ya, karena ada poin berjemaatnya juga, bersekutunya juga. Begitu. Dan di dalam bersekutu itu, saling menguatkan, ya, saling memberi pengharapan satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Ya mungkin ada yang sedang butuh ya kan ada banyak karunia di situ. Ada karunia karunia apa? Ya karunia ini ada karunia menunjukkan kemurahan misalnya. Ya jadi ada orang yang ada jemaat yang sedang memerlukan kemurahan gitu, dan ada temannya yang menunjukkan kemurahan kepadanya dan sebagainya. Itu adalah aktivitas berkumpul atau berjemaat. Nah, mengenai bagaimana berkumpul berjemaat itu, coba kita buka di dalam 1 Korintus 14 misalnya. 1 Korintus pasal 14. Oke, dan di sini Paulus bicara soal penyalahgunaan bahasa lidah. Tapi kemudian dia ada bahas juga tentang di abad pertama di Korintus waktu itu kira-kira pertemuan mereka seperti apa, begitu. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa, ini salah terjemah ya, bahasa lidah mestinya, atau karunia untuk menafsirkan bahasa lidah, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harusnya seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Ya. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Oke, karunia nabi takluk pada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Ini prinsip yang sangat penting. Jadi di dalam acara berjemaat, ya tentu Tuhan tidak memberikan suatu Tuhan tidak memberikan suatu aturan yang sangat kaku sekali. Oh, kamu berjemaat tuh harus begini. Mulainya harus gini ya. Habis itu poin berikutnya ini, poin berikutnya ini, poin berikutnya. Tuhan sengaja tidak lakukan itu karena memang bisa ada banyak sekali variasi gitu ya. Tetapi ada prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya antara lain bahwa semuanya harus damai sejahtera, tidak boleh kacau. Ini prinsip yang sangat penting, tidak boleh kacau ya. Kita baca terus. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Tidak boleh bicara sini bukan berarti mereka jadi kayak diem doang, nggak nyanyi sama sekali. Tapi maksudnya tidak boleh berbicara dalam pengertian di sini dalam pengertian tidak memimpin, mengajar gitu ya, atau ya yang di atas ini ya seperti apa? Ya berkhotbah lah istilah sekarang ya. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jadi mereka tidak mencoba untuk memerintah atas laki-laki, mengajar laki-laki dalam jemaat lokal. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk bicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan padamu adalah perintah Tuhan. Oke, dan ayat 40 di sini saya lompat saja deh supaya nggak kelamaan. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi ini prinsipnya, semua harus sopan dan teratur ya. Dan di dalam
di dalam pertemuan jemaat ada penyampaian firman Tuhan di sini. Jadi ada nubuat. Kalau waktu itu belum ada Alkitab, mereka pakai nubuat. Jadi nubuat itu waktu itu untuk menggantikan Alkitab. Ya. Jadi ada yang bernubuat dan isi nubuatnya ya mungkin salah satu seperti yang ada di Alkitab kita hari ini. Ya. Kemudian ada yang membahas, gitu ya. Jadi karunia bernubuat beda dengan karunia mengajar. Makanya di zaman itu ada apa? Ada yang di sini mana tadi? Ya, ada yang bernubuat, kemudian ada yang menanggapi katanya. Jadi yang menanggapi itu mengajar melalui nubuat yang diberikan. Ya, jadi ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar zaman itu. Nah hari ini karunia bernubuat tidak ada lagi, karena sudah selesai. Jadi hari ini kita tidak bilang, oh Tuhan ngomong sama saya ini, enggak. Hari ini kita ke gereja, kita bilang, ayo kita buka Alkitab. Ada nubuat dalam Alkitab yang mau kita bahas. Gitu ya. Dan tidak boleh nabrak-nabrakan, artinya begini. Wah, jadi bikin tandingan. Pernah nggak Anda nonton video gereja yang kacau balau, yang lagi ada saing-saingan? Saya pernah nonton itu. Jadi ada dua orang yang mau jadi pendetanya gitu, kayak bersaing gitu ya. Jadi yang satu khotbah di sini dan yang satu juga khotbah tandingan. Jadi kayak tanding-tandingan, yang satu khotbah, yang satu khotbah. Nah ini kekacauan ya, seperti yang dikatakan di sini. Kalau mau ada khotbah juga harus ganti-gantian. Nah, ya di gereja kita khotbah juga ganti-gantian ya. Misalnya kalau di Grace sebelum pandemi jam 9 kita ada sekolah minggu dewasa. Nah, itu kan yang khotbah bisa saja siapa gitu yang ngajar di sekolah minggu dewasa. Habis itu ada kebaktian umum yang ngajar orang lain lagi gitu. Habis itu ada kebaktian sorenya, ada kebaktian Inggris yang ngajar orang lain lagi misalnya ya. Jadi itu bisa-bisa saja gitu ya. Dan ini tiap-tiap orang hendaklah mempersembahkan sesuatu. Artinya Tuhan ingin semua orang, semua jemaat yang hadir itu ikut berpartisipasi. Jangan ada yang diem-diem doang. Minimal apa? Minimal ikut nyanyi. Karena yang seorang mazmur. Jadi oke, tidak semua orang mengajar. Tapi ikutlah ini. Nyanyi misalnya ya. Ikut nyanyi. Pokoknya ada sesuatu yang kita ikut ambil bagian di dalamnya. Di dalam kita berjemaat. Jangan seperti diseret ya. Berjemaat kita kayak datang ke sana kita diseret gitu. Oke, jadi kita melihat di sini ini adalah berbagai aktivitas jemaat dan berjemaat atau nah lalu kita bisa bicara mengenai kapan berjemaat ya. Saya tidak akan panjang lebar di sini karena di sini kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang terpengaruh Advent. Advent berkata hari-hari harus hari Sabtu karena ikut Sabat dan lain sebagainya. Padahal kita tadi membaca di 1 Korintus 16 bahwa contoh teladan jemaat-jemaat adalah hari pertama. Nah, bukan berarti karena hari pertama ada sesuatu yang mistik juga bahwa kalau di hari pertama lebih diberkati Tuhan atau gimana. Enggak sih ya. Ingat bahwa ibadah kita sebenarnya bukan lagi berdasarkan waktu dan sebagainya. Kita di hari Minggu ya karena beberapa alasan. Ya karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Karena itu teladan rasul-rasul. Ya, rasul-rasul ketemu hari pertama. Dan karena memang secara praktis itu hari libur gitu ya. Kalau saya bisa membayangkan kalau misalnya ada penganiayaan dan lain sebagainya. Ya kita bisa saja ketemu di hari lain supaya tidak dicurigai dan lain sebagainya. Itu nggak masalah. Ya, tapi ya selama semua fine-fine aja ya kita hari Minggu selain kita mengikuti teladan rasul-rasul ya juga ya kebetulan hari libur. Oke, jadi kemudian saya ingin singgung sedikit poin C di sini yaitu aktivitas para church ya. Aktivitas para church. Apa itu para church? Para church adalah yang membantu gereja sebenarnya, membantu gereja. Jadi Alkitab tidak ada bicara mengenai katakanlah sekolah, ya Tuhan tidak datang untuk mendirikan sekolah atau apapun yang lain, ya panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Tapi bukan berarti bahwa hal itu adalah hal-hal yang buruk. Artinya bisa saja hal-hal itu kita lakukan dalam konteks Kristen, ya sebagai para church. Para church berarti adalah organisasi yang membantu gereja. Tapi kita bilang bahwa para church ini haruslah berada di bawah
otoritas gereja sebenarnya. Harus berada di bawah otoritas gereja kalau kita mau itu menjadi suatu pelayanan, ya. Nah, boleh saja sih orang Kristen buka buka rumah sakit yang umum, ya nggak masalah, ya itu nggak harus ini di bawah gereja. Tapi kalau itu mau kita anggap sebagai suatu pelayanan, ya suatu pelayanan yang memang adalah bagian dari eh, amanat agung dan lain sebagainya, ya berarti sebenarnya itu ada di bawah gereja, ya. Nah, jadi aktivitas para church ya itu bisa kita lakukan di situ. Em, apa saja para church yang sering didirikan gereja? Sekolah biasanya, ya, dan kadang-kadang STT gitu ya. Em, tapi ya STT juga harus di bawah gereja sebenarnya. Ya seperti GITS berada di bawah Grafe sebenarnya. Dan em, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah bagian dari melakukan amanat agung sebenarnya. Kita ingin uh, mengajarkan semua orang Alkitab dan juga uh, mempersiapkan orang-orang yang bisa diutus. Gitu. Oke, dan ya saya rasa kita akan stop sampai sini. Aktivitas eklesia kita bahas sebentar saja. Dan kita akan ketemu satu kali lagi kalau gitu ya. Satu kali lagi sebelum final test, di mana kita akan membahas poin 9, yaitu eklesia yang menjalankan separasi, dan kita akan bahas A dan B di sini. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita sebentar akan tutup. Di sini. Ya, jadi kita di sini makin bicara mengenai beberapa hal yang makin praktis ya. Di awal-awal kita bicara berbagai prinsip-prinsip dan misalnya sifat-sifat gereja dan lain sebagainya. Dan di bagian-bagian terakhir ini kita bicara mengenai hal-hal yang makin praktis ya, mengenai sistem pendanaan, aktivitas dan sebagainya. Dan kita akan akhiri nanti minggu depan dengan eklesia yang kudus, karena salah satu gambaran dari eklesia adalah mempelai Kristus, dan Tuhan berkata bahwa Dia telah menyucikan mempelainya dengan air dan firman. Jadi gereja yang terpisah dari dunia, bagaimana itu? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, maka kita akan mengakhiri. Oke, jadi hari ini kita tidak lewat waktu, ada sedikit. Ya, tinggal sekitar 4 menitan lagi ya, sampai 9, tapi nggak apa-apa. Kita akan akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Saya tunggu 1 atau 2 menit untuk bagi ada mau bertanya. Siapa tahu ada. Ya. Oke, tidak ada saya rasa. Baik, saya akan tutup dalam doa. Karena saya lihat nggak ada yang pakai mikrofon. Biasanya kalau ada yang ada mikrofon, bisa saya minta tutup dalam doa juga. Jadi setiap kali saya tutup dalam doa. Tapi nggak apa-apa. Baik, kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sertai kami. Dan Tuhan, kami ingin belajar ya untuk berjemaat dengan sebaik-baiknya dan membangun jemaat-Mu dengan sebaik-baiknya. Kiranya Engkau yang tolong Tuhan, supaya kami bukan hanya mengetahui tapi bisa melakukan kehendak-Mu dengan baik. Pimpin kami dengan semakin mendekat berakhirnya kelas kami nanti dalam final test ataupun dalam pertemuan terakhir, agar semua yang kami pelajari bisa kami terapkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, sampai di sini dan Maranatha.